Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufaris Heriaser dengan NIM 2311 sebagai moderator dalam video. Yang terhormat Ibu Melisa Yenti, SKM MKM selaku dosen mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang komunikasi organisasi yang akan disampaikan oleh Zahra Faidah. Pada Zahra, Abdul dipersilakan. Itu kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi organisasi? Nah, jadi komunikasi organisasi adalah penerimaan dan pengiriman materi dari organisasi kepada kelompok informal maupun formal. Nah, kelompok formal itu apa sih? Kelompok formal itu adalah komunikasinya disetujui oleh organisasi tersebut seperti paket, surat resmi dan lain-lain. Nah, kalau misalnya komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui oleh secara sosial. Terus apa sih fungsinya gitu? Fungsinya itu untuk mempermudah menyampaikan informasi dan juga agar tidak ada kesalahpahaman antara karyawan dan bawahannya. Untuk penyuluhan besok, biar nggak monoton banget, teman-teman ada saran nggak mau bawa makanan apa untuk penyuluhan besok? Asik banget ya. Kita pindah aja yuk. Baik, selanjutnya ada gangguan komunikasi. Definisi gangguan komunikasi menurut Steinman dan Weaver pada tahun 1949 yaitu gangguan komunikasi akan terjadi apabila adanya intervensi atau campur tangan pada salah satu elemen komunikasi sehingga menyebabkan komunikasi berlangsung secara tidak efektif. Nah, gangguan komunikasi ini terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, yang pertama ada gangguan teknis. Gangguan teknis ini disebabkan karena adanya kerusakan pada alat komunikasi yang digunakan. Di sini contohnya seperti gangguan pada stasiun televisi maupun radio, gangguan pada frekuensi internet, dan terjadinya kerusakan pada telepon sehingga menyebabkan suara menjadi bising maupun terputus-putus. Selanjutnya ada gangguan semantik. Gangguan ini yaitu gangguan yang disebabkan karena adanya kesalahan bahasa yang dipergunakan, seperti penggunaan struktur bahasa yang dipergunakan sebagaimana tidak semestinya, sehingga dapat menyebabkan kebingungan pada si penerima pesan. Dan juga kata-kata yang dipergunakan terlalu banyak menggunakan istilah asing, sehingga akan sulit dimengerti bagi beberapa khalayak tertentu. Selanjutnya ada gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini terjadi pada kesehatan mental ataupun kondisi psikologis pada diri individu, si komunikan dan si komunikator. Contoh dari gangguan psikologis ini seperti kondisi sedang marah, sedih, ataupun bingung, dan kondisi kejiwaan lainnya yang akan mengganggu proses terjadinya komunikasi. Dan selanjutnya ada rintangan fisik. Rintangan fisik ini adalah beberapa hal yang berada di luar peserta komunikasi. Contohnya seperti kondisi geografis, suara bising, ataupun suara kendaraan yang lewat. Nah, kondisi dan rintangan fisik ini juga dihubungkan dengan gangguan organik, yaitu adanya malfungsi panca indera pada si penerima pesan. Yang terakhir ada rintangan status, yang dimana yang dimaksud dengan rintangan status ini ialah adanya perbedaan status antara si komunikan dan si komunikator. Contohnya adanya status antara atasan dan bawahan, serta status antara junior dan senior. Baiklah, sekian dari saya. Baik rekan-rekan semua, sesuai kesepakatan kita pada hari ini kita akan melakukan rapat terkait perencanaan penyuluhan di Desa Gugua, Kabupaten 50 Kota. Baik rekan-rekan semua, apakah ada saran terhadap penyuluhan yang akan kita lakukan? Saya ingin memberi saran. Untuk tema penyuluhan besok saya memiliki 3 opsi. Yang pertama tentang merokok, yang kedua tentang PHBS, dan yang ketiga. Maaf Mita, jaringannya hilang, jadinya suaranya nggak kedengaran. Mungkin Mita bisa pindah tempat ke tempat yang lebih memungkinkan. Saat melakukan penyuluhan kemarin,
saya mendapat berita dari masyarakat setempat bahwa ada di antara rekan-rekan ini yang melakukan pelanggaran, seperti berkata kasar kepada masyarakat. Siapa itu orangnya? Kamu ya, Mita? Kamu tahu nggak, perbuatan kamu itu berdampaknya bukan untuk kamu sendiri, tapi saya yang disalahkan. Sekarang kamu nangis, kemarin kamu berani berkata kasar di depan masyarakat itu. Nyali kamu itu cuma beraninya di depan umum aja ya. Di depan saya kamu nggak berani. Emang pantas kamu berkata kasar di depan masyarakat itu? Setelah ini saya nggak mau lagi ya ada yang berkata kasar kepada masyarakat. Bukan begitu caranya. Sebuah komunikasi dapat dikatakan efektif apabila informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima baik oleh komunikan, sehingga tidak terjadinya salah persepsi. Nah, komunikasi dapat dikatakan efektif apabila yang pertama, komunikasi dilakukan secara langsung. Meskipun saat ini kita bisa melakukan komunikasi secara melalui online atau melalui via telepon, tapi hal itu masih mempunyai kemungkinan hambatan. Namun ketika berkomunikasi secara langsung, itu antara komunikan dan komunikator akan langsung berkomunikasi sehingga tidak terjadinya miskomunikasi. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas. Ketika komunikator harus memberikan informasi yang jelas kepada komunikan dan menyampaikan pesannya tidak bertele-tele, sehingga informasi yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima baik oleh komunikan. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Nah, ketika informasi itu benar-benar diterima oleh komunikan ini memberikan umpan balik. Karena dengan adanya umpan balik itu dapat dikatakan bahwa si komunikan ini mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, menghargai pendapat. Nah, dalam sebuah organisasi, baik itu berkomunikasi atau menyelesaikan masalah, tentunya terjadi perbedaan pendapat. Nah, disitulah dalam sebuah organisasi bisa menyelesaikan permasalahan dan saling menghargai pendapat apabila pendapat anggotanya tersebut berbeda, sehingga mereka bisa menyatukan pendapat dan tidak terjadinya konflik dalam sebuah komunikasi organisasi. Baik rekan-rekan semua, saya selaku ketua ingin mengevaluasi terhadap program penyuluhan yang telah kita laksanakan di daerah Gugua, Kabupaten Bima Kota. Nah, alhamdulillah camat di daerah tersebut mengapresiasi program kerja yang telah kita laksanakan pada tanggal 30 Oktober lalu. Jadi ada beberapa apresiasi beliau terhadap program kita, yaitu yang pertama, masyarakat di daerah tersebut dapat menjalankan isi dari penyuluhan yang kita lakukan, sehingga masyarakat mau merubah pola perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kepada rekan-rekan semua, silakan menyampaikan indikator keberhasilannya. Khususnya kepada Ocha sebagai koordinator lapangan, silakan menyampaikan apa saja indikator keberhasilan yang dilakukan selama penyuluhan tersebut. Baik, saya selaku koordinator lapangan akan menyampaikan indikator keberhasilan terkait kegiatan penyuluhan yang telah kita lakukan pada tanggal 30 Oktober lalu. Yang pertama, alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi atau respon yang baik dari camat dan masyarakat setempat. Dan yang kedua, alhamdulillah juga masyarakat setempat menerapkan PHBS, yaitu masyarakat setempat sebelumnya tidak mencuci tangan sebelum makan. Setelah kita melakukan penyuluhan, masyarakat setempat mencuci tangan sebelum makan. Baik, kepada Ocha sebagai koordinator lapangan, apakah ada kendala selama penyuluhan tersebut? Untuk kendalanya sebenarnya kita kan akan melakukan pembagian buah-buahan waktu penyuluhan. Tapi karena pihak Danus agak lelet. Maaf, itu bukan karena Danus yang lelet ya, melainkan koordinator lapangan tidak langsung mengonfirmasi kepada kami bahwa membutuhkan dana. Sebelumnya saya sudah mengkonfirmasi kok ke pihak Danusnya. Tidak sampai kepada saya informasi tersebut. Tenang rekan-rekan semua, sebaiknya kita mendengarkan dulu apa pendapat dari Ocha sebagai koordinator lapangan. Setelah itu baru kita boleh menginstruksi atau menanggapi pendapat dari Ocha tersebut. Silakan kepada Ocha untuk melanjutkan kendala apa yang dilakukan kemarin. Untuk terkait pembagian buah-buahan saat penyuluhan itu terkendala dari pihak Danusnya. Sebelumnya saya sebagai koordinator lapangan telah mengkonfirmasi kepada staf Danus dan mereka mengiyakan terkait program ini. Interupsi.
sih untuk kedepannya bisa ke koordinator lapangan langsung menginformasikan kepada saya, tidak usah langsung kepada staf saya. Baik, di sini kita dapat baik di sini dari evaluasi tadi kita sehingga untuk keesokan harinya kita dapat meningkatkan komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Baik rekan-rekan semua, untuk kedepannya lagi kita dapat meningkatkan komunikasinya lagi untuk menghindari kesalahpahaman atau miskomunikasi untuk kedepannya. Baik, terima kasih Ketua. Terima kasih. Ya.